Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Anak-anak, Siti bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarnya, yaitu Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya tiga dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya tiga dimensi. Oke anak-anak, benda-benda pada gambar tersebut merupakan gambar benda tiga dimensi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan benda tiga dimensi? Oke, karya seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Unsur volume inilah yang membedakan antara benda dua dimensi dan benda tiga dimensi. Benda tiga dimensi, misalnya benda hias dan benda pakai yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Anak-anak, berdasarkan pengertiannya, karya seni tiga dimensi di atas dapat kalian pahami ada ciri-ciri dari tiga dimensi, yaitu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, lalu dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Memiliki volume. Oke, anak-anak, ditinjau dari jenis bendanya. Ada tiga jenis benda yang bisa dituangkan dalam gambar tiga dimensi. Tiga jenis benda yang dimaksud adalah yang pertama yaitu benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Lalu yang kedua yaitu benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya yaitu botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Lalu benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya yaitu buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Anak-anak, teko merupakan benda tiga dimensi. Saat kita melihat teko, maka mengingatkan kita pada sebuah cerita yaitu Aladin dan Lampu Ajaib. Cerita Aladin dan Lampu Ajaib merupakan salah satu contoh cerita fiksi. Anak-anak, di dalam cerita fiksi terdapat unsur-unsur intrinsik seperti tokoh, alur, latar, watak, dan amanat. Unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi antara lain, yang pertama, tema. Tema adalah persoalan utama dalam sebuah cerita. Lalu tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh antagonis atau tokoh yang berwatak jahat, lalu tokoh protagonis atau tokoh yang berwatak baik, dan tokoh tritagonis sebagai tokoh penengah. Lalu watak. Watak adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita, misalnya pemarah, pendiam, periang, penolong, dan sebagainya. Kemudian alur. Alur adalah jalannya sebuah cerita. Alur terbagi menjadi tiga, yaitu alur mundur, alur maju, dan alur campuran. Kemudian latar. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa, misalnya di rumah, di hutan, di sungai, di gunung, dan sebagainya. Lalu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca.
Anak-anak, benda tiga dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi berbentuk teko. Oke anak-anak, kalian masih ingat dengan pembelajaran satu yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak? Nah, kira-kira apakah kalian dapat menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggal kalian? Oke anak-anak, amatilah gambar peristiwa berikut ini. Ada peristiwa anak bermain ketapel, ada paman menimba dengan ember, dan pengrajin membuat gerabah. Anak-anak, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya memengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan menggunakan ketapel. Gaya yang terjadi pada ketapel adalah gaya pegas. Hal ini membuktikan bahwa gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Lalu yang kedua yaitu paman menimba dengan ember. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya yang dikerjakan pada paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Hal ini membuktikan bahwa gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Lalu yang ketiga yaitu proses pembuatan gerabah. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat mengubah bentuk tanah menjadi gerabah. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.